Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita awali pembacaan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Efesus, pasal yang kelima ayat 19. Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kitab Efesus merupakan surat kiriman dari Rasul Paulus. Dan kita tahu di mana jemaat Efesus ini adalah merupakan jemaat di daerah Asia Kecil. Bisa kita baca dalam kitab Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Menurut kitab Wahyu, maka jemaat Efesus ini bekerja dengan jerih payah, tidak suka dengan kejahatan, sabar dan menderita. Inilah gambaran jemaat Efesus pada awalnya. Namun di kemudian hari, mereka tidak lagi mengasihi sesamanya. Artinya persekutuan itu terarah kepada kejatuhan. Maka dari itu, Paulus menuliskan suratnya agar jemaat di Efesus bertumbuh dalam iman dan pengharapan dan kasih. Dan Rasul Paulus menginginkan agar jemaat Efesus hidup layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu Paulus menasihati jemaat lewat surat kirimannya yang intinya pada teks kita hari ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang itu harus selalu waspada dan menghindari mabuk anggur, hawa nafsu. Anak-anak Allah harus mengalami suatu pembaharuan. Janganlah menjadi hidup seperti orang-orang lain yang tidak percaya pada Tuhan. Maka dari itu, kata Paulus, hendaklah kamu dipengaruhi dengan roh, di mana sebagai orang percaya, dia harus bertindak, berkata, berbuat, seturut dengan apa yang dikehendaki roh Tuhan. Hanya dipenuhi roh Tuhan, kita mampu melawan kedagingan, hawa nafsu. Dan cara yang dianjurkan Paulus adalah berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bernyanyi merupakan salah satu dari banyak kegiatan di gereja yang membawa kesegaran rohani juga jasmani. Sebab lewat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan membawa kita ke dalam suasana tenang dan tidak lagi menghadapi ketakutan, menjalani hidup seperti lagu rohani, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa pujian atau nyanyian itu meyakinkan manusia melangkahkan kaki dalam kehidupannya
Misalnya, kita lihat para pemazmur, di mana para penulis mengarahkan kehidupannya, baik yang dia hadapi, juga yang sudah ia hadapi, bahkan yang belum dia hadapi. Semuanya diangkat lewat puji-pujian dan syukurnya atas perbuatan Allah yang ia sudah rasakan maupun yang ia sedang rasakan. Pujian Maria atas perbuatan Allah padanya, dan pujian Zakaria atas perbuatan Allah padanya, juga pujian Simeon. Semua lagu rohani, baik di gereja, persekutuan, maupun secara pribadi, memberi kekuatan bagi yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Serasa bertambah kuat kita bila pujian atau kidung itu dinyanyikan. Dalam hal ini sangat terasa sekali di saat kita berhadapan dengan beban berat. Maka dari itu, pujian bagi Allah itu sangatlah penting dan dibutuhkan semua insan, terutama anak-anak Tuhan. Nyanyian adalah kidung pujian untuk memuliakan Allah, Sang Pencipta dan Pemilik segala-galanya. Dan di mana jemaat memuliakan Sang Pencipta dan Pemilik dan menyadari bahwa lewat pujian itu Allah berkarya lewat perbuatannya setiap hari, setiap jam, setiap menit, dan setiap detik. Dari segala perkara dapat dipekerjakan oleh Allah bagi kita, maka semua orang percaya wajib menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan adalah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus Kristus. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami, di mana pagi ini Tuhan masih memberikan firman-Mu kepada kami. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu, agar kami tetap bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.